Tahukah kalian, pada tahun 2017, setiap hari sekitar 810 wanita meninggal karena sebab yang seharusnya dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. Di Indonesia, angka kematian ibu pada tahun 2015 adalah 205 per 100 ribu kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu, di mana sebesar 85% kematian ibu karena komplikasi persalinan dan sebesar 15% dari kehamilan. Dalam situasi normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Pandemi coronavirus atau COVID-19 telah berdampak pada kehidupan sehari-hari. Di dunia kesehatan, salah satu layanan yang terkena dampak baik secara aspek maupun kualitas adalah pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Banyak ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana, termasuk alat pelindung diri. Dikhawatirkan, hal ini menyebabkan adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Maka dari itu, penting dilakukan edukasi mengenai pedoman antenatal care di era pandemi COVID-19 ini. Gunanya adalah agar ibu hamil lebih memahami tentang kapan saja ia harus melakukan pemeriksaan terhadap kehamilannya, sehingga ibu hamil tidak lagi bingung dan ragu untuk memeriksakan kehamilannya dan tetap memenuhi haknya untuk memperoleh layanan antenatal. Adapun sasaran program ini adalah semua ibu hamil di era pandemi COVID-19. Apa saja sih yang perlu diketahui mengenai pedoman antenatal care di era pandemi COVID-19? Poin pertama adalah upaya umum pencegahan COVID-19 dengan menggunakan prinsip universal precaution, seperti pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik menggunakan cara 6 langkah sesering mungkin. Yang kedua, menghindari hal-hal seperti menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Hindari juga kontak dengan orang yang sedang sakit dan kontak dengan hewan seperti kelelawar. Serta hindari pula pergi ke negara atau daerah yang terjangkit COVID-19. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik ringan seperti yoga atau senam hamil, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta secara rutin membersihkan dan desinfeksi permukaan benda yang sering disentuh. Yang keempat, menggunakan masker dengan baik dan benar. Yang kelima, menjaga jarak antar individu. Yang keenam, tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu, atau lakukan etika batuk dengan menutupi hidung dan mulut dengan siku bagian dalam. Yang ketujuh adalah mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19 di media sosial terpercaya. Poin kedua adalah upaya pencegahan khusus bagi ibu hamil yang dapat dilakukan dengan pembatasan kunjungan pemeriksaan antenatal care. Kapan saja ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya di era pandemi COVID-19 ini? Pertama, pemeriksaan kehamilan pertama kali diperlukan untuk melakukan screening faktor risiko. Dianjurkan sebelum melakukan pemeriksaan untuk membuat perjanjian terlebih dahulu agar ibu tidak menunggu lama di fasilitas kesehatan. Bila ibu memiliki faktor risiko atau penyulit, harus memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua. Namun, jika ibu tidak datang ke Fasiankes, petugas medis akan datang ke rumah untuk memeriksa ANC, pemantauan dan melakukan tata laksana faktor penyulit. Yang kedua, ibu hamil diminta untuk membaca buku panduan KIA untuk mengetahui pola hidup pada kehamilan dan juga tanda bahaya pada kehamilan. Jika ibu merasakan tanda bahaya atau keluhan, harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jika ada komplikasi atau penyulit, ibu hamil dirujuk untuk pemeriksaan dan penatalaksanaan lebih lanjut. 4. Pemeriksaan rutin atau USG untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sampai ada rekomendasi dari episode isolasi berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi. Kelima, kelas ibu hamil ditunda sampai masa pandemi COVID-19 ini berakhir atau dapat mengikuti kelas secara online. Yang keenam,
Tunda pemeriksaan pada kehamilan trimester kedua atau pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui media online kecuali ditemukan keluhan atau tanda bahaya pada kehamilan, maka ibu harus memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan. 7. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga harus dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan proses persalinan. Pemeriksaan ini dilakukan 1 bulan sebelum tanggal taksiran persalinan. 8. Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan juga pergerakan janinnya. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya seperti mual muntah hebat, perdarahan banyak, gerak janin menurun, ketuban pecah, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi, kontraksi berulang, kejang, ibu hamil dengan diabetes gestasional, preeklamsia berat, pertumbuhan janin terhambat, dan ibu hamil dengan penyakit penyerta lainnya atau dengan riwayat obstetri buruk, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. 9. Pastikan terasa gerakan janin saat usia kehamilan 20 minggu. Setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin secara mandiri minimal 10 kali dalam 2 jam. 10. Ibu hamil tetap mengonsumsi tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pada ibu hamil dengan status PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19, tidak diberikan tablet tambah darah karena akan memperburuk komplikasi yang diakibatkan COVID-19. Selanjutnya adalah prinsip pencegahan COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang terkait pelayanan antenatal di rumah sakit. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap setiap ibu hamil dengan Early Warning Sign atau EWS. Ibu hamil yang termasuk dalam ODP atau PDP COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau tempat yang ditunjuk khusus. Sedangkan untuk ibu hamil dengan status PDP gejala sedang atau berat harus segera dirawat di rumah sakit berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Dalam pelaksanaan program ini, dibutuhkan seorang penanggung jawab program, ketua pelaksana program, dan tim pelaksana program yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan petugas administrasi. Sumber dana kegiatan ini dapat berasal dari dana puskesmas, anggaran desa, dan juga dapat meminta bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun Provinsi. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama pandemi COVID-19 masih berlangsung dengan tempat pelaksanaan kegiatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan akan dilakukan secara rutin dan berjenjang, dimulai dari puskesmas yang akan merekap data dari pelaporan K1 dan K4 puskesmas atau dimulai pada rumah sakit non-rujukan ataupun rujukan yang akan merekap data dari pelaporan rekapitulasi antenatal care. Selanjutnya, hasil rekapitulasi dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dinas Kabupaten akan merekap dan memvalidasi laporan bulanan tersebut menggunakan pelaporan rekapitulasi antenatal care kabupaten atau kota dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap triwulan. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota juga akan melakukan rekapitulasi tahunan menggunakan data rekapitulasi tahunan antenatal care kabupaten atau kota yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap awal tahun. Selanjutnya, data pada Dinas Kesehatan Provinsi akan direkap dan divalidasi untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah jumlah ibu hamil yang datang dan melakukan pemeriksaan, serta kepatuhan terhadap pelayanan sesuai dengan pedoman di era pandemi COVID-19. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya antenatal care dan pedoman antenatal care di era pandemi COVID-19, meningkatnya kualitas kehamilan pada ibu hamil di era pandemi COVID-19, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.